waktunya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Ini adalah program pemerintah yang setidaknya harus kita laksanakan dan sebagai acuan dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Mengirim jawaban-jawaban kita adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, kemudian pengolahan data, penyajian data, dan menganalisis data sehingga dihasilkan kesimpulan. Itu ilmunya. Sedangkan statistik adalah kumpulan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram maupun tabel. Diagram yang digunakan di sini adalah diagram batang, diagram lingkaran. Ini untuk data tunggal. Kemudian untuk data berkelompok adalah diagram histogram biasanya dan juga poligon. Dan berhubungan dengan statistik, contoh yang paling kita temukan adalah data ketika pertandingan sepak bola. Nah, itu adalah statistik. Ada informasi. Golnya berapa, kartu kuningnya berapa, kartu merahnya berapa, rata-rata pemain dalam berlari berapa. Itu kelihatan di sana. Itu untuk statistik. Sehingga kumpulan informasi itu adalah statistiknya. Merucut dalam statistik adalah data. Data ini adalah yang sangat penting. Sebelum kita melakukan suatu penelitian, yang paling penting adalah data. Data dibedakan menjadi dua untuk data berdasarkan jenisnya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini bentuknya adalah berbentuk angka. Ini kuantitatif nih. Contoh, tinggi badan, berat badan, jumlah siswa. Ini data kuantitatif. Bentuknya adalah angka. Dan data kuantitatif terbagi dua, ada data diskrit, ada data kontinu. Yang diskrit ini pasti, contoh jumlah siswa dalam satu kelas, itu pasti. Kalau data kontinu ini mengandung desimal, contohnya tinggi badan dan berat badan. Ketika kalian melakukan suatu pengukuran, ada tinggi badan dan berat badan, biasanya itu ada desimalnya. Contoh tinggi Adam adalah 165,9 misalkan. Nah, itu kan dibulatkan menjadi 166, sehingga menjadi data kontinu. Kemudian untuk data kualitatif, ini data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, data yang berbentuk skala dia. Ada data skala nominal, ada data skala ordinal. Contoh, data hobi, data jabatan. Ini bentuknya adalah bentuk skala. Kemudian, berdasarkan sumbernya, data ini terbagi menjadi dua. Ada sumber berdasarkan data primer, ada data sekunder. Data primer ini adalah data yang kalian peroleh secara langsung. Contoh kalian melakukan suatu pengukuran, itu namanya data primer. Wawancara, angket, itu adalah data primer. Kalau untuk data sekunder, ini data yang diperoleh dari pihak kedua. Contoh, kita melalui perusahaan tertentu, kita mendapatkan data. Contoh di Badan Pusat Statistik. Nah, itu data-data yang kita peroleh, data dari pihak kedua. Bukan data di pihak pertama. Oke. Dan kemarin juga kita sudah mengulas tentang apa itu namanya populasi dan sampel. Populasi ini adalah keseluruhan data. Contoh, data jumlah siswa SMK 1 Cibinong itu adalah populasinya. Kalau sampelnya adalah data siswa kelas 11 TKJ 1, itu namanya sampel. Contoh dalam kehidupan nyata, populasi ketika kita ingin melakukan suatu survei, siapa sih presiden yang akan menang kira-kira gitu kan ya. Kalau secara populasi itu menunggu data real dari pemerintah secara langsung, tidak bisa langsung diketahui siapa yang akan menjadi presiden, tidak bisa. Tetapi kalau melalui quick count, itu melalui sampel, itu namanya metode sampling. Nah, itu namanya quick count, itu metode sampling. Untuk mengetahui bahwa makanan itu enak atau tidaknya. Apa kita harus makan semuanya? Tidak kan? Kita harus melalui sampling, itu cukup 1 sendok. Enak atau tidaknya, kurang garam atau kurang asin atau kurang apa. Itu namanya metode sampling. Kemudian apa lagi? Contoh yang kemarin adalah mengetes kita sehat atau tidaknya itu melalui sampel darah. Alhamdulillah